Namaku Kalis, aku kelas 3 SMA. Kisah dimulai dengan seorang perempuan bernama Kalis yang baru saja lulus dari sekolah SMA-nya. Hari itu dia diminta tolong oleh sahabatnya bernama Rahayu untuk menjaga anaknya yang bernama Nurholis. Karena hari itu Rahayu akan sidang perceraian dengan suaminya yang toksik bernama Akmal. Alasan mereka bercerai karena si Akmal sering KDRT. Kalis merasa kewalahan menjaga Nurholis yang sangat rewel sejak tadi. Beruntung dua temannya lagi datang. Yang pirang ini namanya Fatimah, sementara yang berhijab namanya Wanti. Mereka datang sambil bawa susu untuk Nurholis. Namun ternyata teko itu berisi es teh manis hangat, bukan berisi air polos. Kok malah banyu teh iki? Ombeni banyu teh. Anakku ya ngono. Sehingga susu Nurholis menjadi mirip seperti Taiti. Boke endang tofat, Wan. Ngomong Lis, aku karo Fatimah gitu. Akhirnya setelah persidangan yang panjang, Rahayu dan Akmal resmi bercerai. Ya bersumpah dengan nama Allah. Merayakan kehidupan dengan makan ayam. Mereka pun merayakan hal itu dengan makan ayam geprek bersama di warung milik Fatimah. Rahayu diberikan semangat oleh teman-temannya karena sekarang tidak ada lagi laki-laki toksik di kehidupannya. Suwun yo, selalu ono nggo aku lego. Urusane beres sadurunge aku mulai kuliah. Pertemuan itu sekaligus perpisahan untuk mereka karena Wanti akan pergi jadi TKW ke Malaysia, sementara Kalis akan berangkat kuliah ke Solo. Mereka pun menerbangkan balon bersama-sama sebagai bentuk harapan untuk hidup yang lebih baik. Kami menerbangkan harapan perempuan bisa untuk hidup yang lebih baik. Singkatnya, setelah lulus kuliah, Kalis mulai menemukan passionnya sebagai penulis. Menurutnya, para perempuan bisa punya suara. Setelah 4 tahun kuliah, aku menemukan passionku sebagai penulis, bahwa saya punya suara. Hari ini aku akan bertemu penulis favorit HP aku. Hari itu, Kalis akan bertemu dengan penulis favoritnya yang ada di Jogja. Namun dia merasa grogi, takut dicuekin karena masih pemula. Dia pun disemangati oleh teman kosnya yang bernama Yana agar merasa percaya diri. Cari mas banget yo, wong nek pengen maju kuwi kudune gedhe ndas beton. Kalis akhirnya bertemu dengan penulis favoritnya, yaitu Mas Puhut. Dia juga adalah penerbit di Mojok. Mas Putut EA. Sun ya, Pak. Sun. Selain itu, Kalis bertemu dengan editor bukunya yang bernama Agus. Agus sering koreksi tulisan Kalis dengan banyak coretan, dan baru kali ini Kalis melihat sosok Agus. Editor tanku, aku jadi pengen nyoreti rupane. Sobat Mojo, kita Menang lah, ayo. sambut Rusti Matahari. Aku itu seneng loh. Di akhir acara, Mas Puhut mengaku senang dengan setiap karya tulisan Kalis karena isinya mendalam namun tetap ringan dibaca. Tulisanmu itu loh, dalam, tajam, tapi runtut, ringan, renyah. Kamu ikut tur aja, Lis. Dia pun mengajak Kalis untuk ikut project tour, di mana mereka akan keliling kampus untuk sharing tentang penulisan. Kalis kemudian diantar sampai ke stasiun oleh Agus karena dia akan pulang lagi ke Solo. Sebelum itu, Agus memang mengikuti akun Facebook Kalis. Di saat itulah mereka sepertinya saling suka satu sama lain. Kalis jadi sering bolak-balik Solo Jogja untuk acara tur kampus tersebut. Dia pun sering bertemu dengan Agus. Pada akhirnya hubungan mereka menjadi sangat dekat dan bisa dibilang pacaran. Namun sayangnya mereka harus LDR karena terpisah oleh jarak. Soalnya Kalis masih harus mengurusi ijazahnya di Solo. Meski begitu mereka sering teleponan atau video call, walaupun banyak nyedot kuota. Kok mati? Akhirnya Kalis sudah benar-benar lulus kuliah. Di hari itu Agus datang ke Solo dan sudah menunggunya di depan kos. Ya iya sabar, semua ada wayahnya, Lis.
Hari itu sebagai hadiah karena lulus kuliah, awalnya Agus akan mengajak Kalis ke konser penyanyi favoritnya, yaitu Fiersa Besari. Tapi Agus minta maaf karena dia kehabisan tiket. Aku keendaan tiket, Lis. Udah nonton konser toh? Tapi tenang, Ujung-ujungnya mereka batal pergi konser dan malah bernyanyi di tempat karaoke. Nyoh. Ini konser pertama kita di wilayah privat, Lis. Tapi ternyata Agus ingin memberikan kejutan. Dia mengundang Fiersa Besari untuk bertemu langsung dengan Kalis. Hati ini takkan pernah Suara apaan nih? Kayak ayam kejepit ketek. Mungkin Agus kenal dekat dengan Mas Fiersa sehingga bisa dipanggil secara khusus. Kalis sangat senang sekali. Dia sampai lupa minta foto. Tetapi Fiersa sudah beri tanda tangan dan sebuah ucapan selamat kepada mereka, yang mana tertulis di kertas nota karaoke tadi. Mas, bus mas. Hal itu membuat Kalis bahagia enggak ketulungan. Sampai-sampai dia meluk dan cium tangan Mas Agus. Kalis yang salting jadi malu sendiri, sehingga dia segera masuk ke dalam kosnya. Kok nyebrang? Pesan kan nih. Kalis akhirnya pulang kampung dan memberitahu ke warganya jika dia sudah lulus kuliah. Dia melihat Nurkolis, anaknya Rahayu, kini sudah besar sulur. Iki nih, si ganteng. Kalis banyak bercerita. Selain sudah lulus, kini ada laki-laki yang sedang mendekatinya. Namanya Agus dari Magelang. Mas ono sing nyedaki barang. Jenenge Mas Agus yuk, sama gelang. Mendengar itu Rahayu tidak senang. Justru dia menasihati Kalis agar fokus saja kepada karirnya. Waktumu aja dibuang-buang gue pacaran ngono. Yo kabeh kene ning awal-awal ketok podo, Lis. Lis eman-eman karo bakatmu. Loh, Mungkin karena pernikahannya dulu gagal, Rahayu memandang semua laki-laki adalah orang jahat. uripmu remuk, Lis. Lagi ngerti nek cinta ki mung telek dibumbuni micin. Aku duwe salah apa tuh karo kowe? Intinya Rahayu menyuruh Kalis untuk fokus dengan karir, karena perempuan yang tak punya uang itu akan selalu diinjak-injak. Akhirnya bakal kebidak-bidak. Aku ki duduk kowe yuk. Rasa repot-repot mikirnya masa depanku. Aku ngerti uripku kudu piye. Dan ternyata besok Rahayu akan pergi menjadi TKW ke Taiwan. Setidaknya dia bisa berpenghasilan dan nanti Nurkolis akan bangga kepadanya. Aku meh ning Taiwan, Lis. Aku arep dadi TKW. Terus Nurkolis piye yuk? Aku ora kuliah koyo kowe, Lis. Tapi yuk aku kudu duwe duit. Aku bengi wae, aku isep karo ibu. Keesokan harinya Rahayu pamit berangkat ke Taiwan. Secara berat hati dia menitipkan anaknya di pondok pesantren. Kalis sangat sedih melihat ibu dan anak itu harus berpisah karena masalah ekonomi, yang mana awalnya karena rusaknya sebuah pernikahan. Joko sholatmu. Hati-hati Nurkolis nggih, Pak Yai. Ya, hati-hati lho. Joko awakmu. Hal itu membuatnya jadi berpikir kembali tentang hubungannya dengan Mas Agus. Ibu! 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 Ibu aku... Ibu! Baru mau jadi 3, Bu! Ibu! 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 Kalis sudah ada di Solo lagi, dan sudah 1 minggu dia tidak membalas pesan atau telepon dari Agus, karena dia sedang tidak tertarik dengan hubungan romantis. Mau diangkat. Gus minggu loh, masa Gus mbok ghosting ngono. Dan ketika itu, Kalis mendapatkan kabar baik. Dia diterima gereja sebagai editor buku di Jogja. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya Kalis pindah dari Solo ke Jogja. Dia pun akan beli perabotan untuk kos barunya.
Namun nahas, saat itu dia malah bertemu dengan Agus. Kalis berusaha bersembunyi, namun dia berujung menabrak banyak perabotan di sana. Sampai semuanya pecah. Akhirnya mau tidak mau, Kalis harus bayar ganti rugi atas kerusakan itu. Kalis kemudian berniat mengerjai Agus. Dia pura-pura nggak punya uang cash. Sementara mesin ATM jauh. Akhirnya Agus dengan sigap membayar kerugiannya. Lalu Agus disuruh untuk bawa belanjaan perabotannya. Selain itu Agus diminta untuk membereskan kos barunya. Namun saat itu Agus ditelepon oleh atasannya karena masih ada tulisan yang tidak benar di dalam bukunya. Kata jemput iku Iya mas, iya. nganggo P, dudu nganggo. Ya wes mas, Assalamualaikum. Alhasil Agus harus segera pergi. Kalis marah saat itu karena ternyata Agus lebih mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Nek ora ikhlas ya ora apa-apa, aku ora maksa. Penting toh dari pekerjaanmu. Kowe iki rahasia apa, Mas? Nonton wong wedok blak-blakan? Pokoknya mulai saat itu Kalis bicaranya nyablak supaya dia tahu apakah Agus sebenarnya siap untuk hubungan yang lebih serius. Wes, ben kapok. Mbak Kalis, Mbak Kalis. Ada yang nyari. Malam harinya, Agus datang lagi ke kos. Bahkan dia sudah membawa perlengkapan kebersihan. Dia ingin menuntaskan perintah Kalis saat siang tadi. Tapi ternyata kos sudah bersih. Kalis juga menolak tawaran cucian karena dia pakai jasa laundry. Selain itu, nasi pecel bawaan Agus ditolak juga dengan alasan Kalis tidak makan itu karena asam lambung. Asam lambungku kumat ya, Mas. Pokoknya Kalis benar-benar menguji Agus supaya dia tahu Agus itu orangnya sabar atau temperamental. Tapi sejauh ini Agus orangnya sabar. Dan entah mengapa, Kalis merasa semakin dia menjauhi Agus, Gusti Allah selalu memberikan cara agar mereka selalu dekat. Semakin aku menjauh dari Mas Agus, siapa aku melawan Qadarullah, semakin Tuhan mendekatkan. Loh, Kalau gue yang golek dasar. Hubungan mereka mulai baik lagi. Agus sering antar jemput Kalis ke tempat kerjanya. Suwe sapa wonge sing betah. Ada momen lucu saat itu. Hujan seketika turun saat mereka ada di jalan. Allah, paring ngono terang ya Allah. Amin. amin. Lis. Tunggu nih manjur tenan ya. Tidak lama hujan berhenti. Namun saat lanjut perjalanan, si hujan turun lagi. Oh yang ini petang atau sewu, larang banget. Terpaksa mereka pun harus beli jas hujan dulu. Ketika itu mereka kena tembak. Beli 2 jas hujan, harganya 400.000. Ya Allah, senenge guyon kok. Ya Allah, paring ngono udan ya Allah. Sing deres ya Allah, petang atau sewu ya Allah. Ben boten mubazir. Mas, Tapi setelah beli jas mahal-mahal, anehnya hujan berhenti total. Dan seketika panas terik. Hanya mereka berdua yang pakai jas hujan di jalanan. Meski dalam keadaan apes, Kalis melihat Agus tetap sabar dan tidak menyalahkan keadaan. Mas, Aku cinta karo kowe, Lis. Gelem dadi pacarku ora? Sesampainya di kos, Agus menyampaikan perasaannya kepada Kalis. Tetapi Kalis belum menjawab. Mantole apik. Di bapak mawon. Suatu hari, Kalis diundang di sebuah sekolah untuk sharing tentang penulisan. Saat itu, satu narasumbernya batal untuk datang. Panitia sudah mencari narasumber penggantinya. Yang ternyata itu adalah Mas Agus. Karena mendapatkan ilmu yang baru dari 2 penulis muda. Mereka berdua ini selalu dipertemukan tanpa sengaja. Mungkin memang sudah jodoh. Mau wawancara ke narasumber. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya pernah sumber. Nah, kami janjian. Nah, itu solusinya gimana ya, Mas dan Mbak? Tapi mendadak narasumbernya berubah pikiran jadi nggak mau. Terima kasih.
ketemu narasumber yang labil itu menurut saya menjengkelkan. Di acara seminar itu, mereka berbagi pengalaman tentang menulis. Namun mereka sempat berdebat saat menanggapi sebuah pertanyaan, membuat keadaan menjadi heboh. Dari persoalan. Loh ya kalau nggak terus terang di awal lo yang tidak ngomong kok. Loh, emang nggak mau kenapa? pakai cara itu loh mas. Kok kamu gebiau yang nganggap semua orang sama kayak kamu? Ya gak semua cewek. Usahaku selama ini sia-sia apa enggak? Apa aku tahu ngomong orang? Tapi nek wes ilang sabarmu ya wes. Aku ra iso maksa. Nah, jadi Contoh pengembangan naskah cerita fiksi. ya. Setelah seminar selesai, Agus bertanya kembali soal jawaban kemarin. Apakah Kalis bersedia menjadi pacarnya? Aku rambut tolak toh. Dan Kalis menjawab iya. Agus sering usil kepada Kalis, namun itu membuat Kalis menjadi terhibur. Tak apa yang ngomong. Nanan. Ya, siapin. Qadarullah, aku punya pacar nyebelin, tapi nyenengin hati. Di perjalanan pulang, mereka kehujanan lagi. Saat sedang neduh, Agus dikabari jika atap kosnya bocor. Anggo mantuk. Wah, sak buah. Loh, kok dibuang? Eman-eman kok mas. Petang tuh tahu loh. Agus menerobos hujan menuju kosannya karena banyak buku di sana. Buku-buku itu sudah disiapkan tapi lupa ditutupi. Rencananya Agus akan kirim ke kampung halamannya. Mas, cocok kape mas. Kalis melihat kamar Agus semerawutan, maka dari itulah Agus membutuhkan Kalis agar menata hidupnya. Untuk itulah aku perlu kamu untuk menata hidup tulis. Keesokan harinya, Kalis datang ke kos Agus lagi. Kali ini dia belikan sebuah rak buku supaya kamar Agus menjadi rapih. Mas, jenengan iki penulis yang viral terkenal kayo? Ya, mung viral mas. Lah ya mung cilik-cilikan. Wah, subhanallah. Oh alah. Ini saya lagi sama penulis viral. Tulisannya menginspirasi loh. Penulis terkenal. Tuh kata-kata Mas Agus Nur. Hah? Loh, ini bukan Agus Nur. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sopo ki, Mas? Saya. Podo-podo viral ya. Wah, Rasido nek ngono. Loh. Sudah foto iki. Rasido, dudu Agus Nur kok. Kalis bertanya apakah Agus tidak sayang, sering menyumbangkan banyak buku ke kampung halamannya. Lebih baik uangnya ditabung. Agus hanya ingin anak-anak di kampung mendapatkan banyak ilmu karena mereka semua tak sanggup bayar sekolah. Aku kira pengen mereka ketinggalan wawasan. Orang nggak sekolah tuh berhak punya banyak ilmu. Agus sebenarnya punya cita-cita. Dia ingin punya toko buku sendiri. Janelis, cita-citaku ki, aku pengen banget duit tuku buku dewe. Ternyata Kalis juga mempunyai keinginan yang sama. Saat itu mereka berdua membuat sebuah perjanjian di atas kertas selembar. Jika mereka berjanji akan mendirikan toko buku berdua suatu hari nanti. Dan Kalis Mardiasi berjanji akan membuat toko buku bersama suatu saat nanti. Perjanjian ini hanya bisa dibatalkan atas kesepakatan kedua. Kalis memberitahu Rahayu jika Agus itu berbeda. Dia laki-laki yang baik. Namun Rahayu tetap mengingatkan jika awal-awal semua laki-laki itu baik. Tapi setelah menikah, 360 derajat akan berubah. Hal itu membuat Kalis kepikiran lagi. Kau ngomong apa tuh yuk? Kau kenal Mas Agus. Sementara itu, setelah lulus kuliah, Yana sahabatnya akan langsung menikah. Pernikahannya pun sederhana, tanpa adanya resepsi. Hanya ijab kabul di KUA dan mengadakan syukuran kecil-kecilan. Ya iya ngirit. Nikahanku ya ora ono resepsi kok. Cuma ada akad karo keluarga inti. Kalis menginginkan hal itu juga. Daripada membuat pesta meriah, lebih baik uangnya ditabung untuk membeli rumah. Nikahan sing simple kayak ngono loh.
Yo mau akad, terus selamatan cian aja. Nanti duitnya ditabung ke DP omah, ya tah? Kan kue tinggal ngomong karo Mas Agus. Mas Agus, nikah yuk. Keesokan harinya, Kalis dan Agus main ke toko buku. Di saat itu, Kalis mulai menyinggung soal pernikahan kepada Agus. Dia ingin hubungan yang lebih serius. Atau Pajero lah ya? Mungil. Karena aku senengnya Honda Brio. Gagah gitu loh. Nek pengen sing gagah ya tuku jaran dis, nggak usah beli mobil. Kira pengen apa mas? Dua anak, hiburan numpak mobil, kayak keluarga bahagia liane ngono loh mas. Namun Agus meresponnya dengan kurang baik. Hal itu membuat Kalis menjadi kesal. Oh ya omonganku ki kurang jelas, rasa muluk-muluk sih. Sing penting awak dhewe ki saling nyaman. Oh ya artikulasiku ki kurang jelas. Agus minta maaf dan dia pun akan traktir Kalis makan siang hari ini. Ya, tak traktir ya. Sebenarnya aku serius. Ya. Tapi karena sering jahil, saat itu akhirnya kejadian. Kalis lupa dibawa oleh motor Agus. Mbak Kalis. Sudah kesal ditinggal pula, membuat Kalis marah besar. Dia tidak mau bicara dengan Agus. Sing ra kuat dinengke bojone. Ini juga sudah datang rombongan bapak-bapak dari Paguyuban Budak Bojo Galak segala RT. Namun berkat bantuan Pak RT dan bapak-bapak setempat, akhirnya Kalis mau bertemu dengan Agus lagi. Kalis tetap ingin mengajak Agus untuk menikah, tapi ternyata Agus belum siap dan dia belum mapan. Jus sajane aku iki buang-buang waktu apa ora ning hubungan iki mas? Maka dari itu Agus merasa hubungan mereka selesai sampai di sini. Dia minta Kalis agar mencari pria lain yang lebih baik dari dirinya. Durung mampu. Durung mampu, Lis. Wes ya. Aku pamit. Mas. Gue mampu rumah. Ya. Pamit ya. Kalis merasa sangat sedih. Untuk pertama kalinya, dia merasakan patah hati akibat putus cinta. Dia pun pulang ke kampung halaman dalam keadaan menangis. Kalis menceritakan masalahnya kepada bapak dan ibu. Bapak menenangkan, jodoh itu tidak akan kemana. Kalis harus bisa menerima Agus apa adanya. Karena memahami kasih itu ada seninya. Menggenapi yang kurang, itu semua harus dijalani dengan kesabaran dan kasih sayang. Menyayangi pasanganmu dan keluarganya, meluruskan yang bengkok dan membenarkan yang salah. Selain itu, Kalis juga curhat kepada ibu serta tetangganya. Dan mereka terus meledek Kalis yang gagal move on. Kowe mesti nek arep mangan kelingan karo dekne to. Sayang. Lebay. Gak gitu juga kale. Tanpa diduga, saat itu Agus datang ke rumah. Bahkan dia sedang ngobrol dengan bapak Kalis. Iki awalnya apik, Lis. Jadi nih amburadul. Agus datang ke rumah untuk minta maaf kepada Kalis. Ternyata dia merasakan rindu setelah perpisahan kemarin. Dia pun bawa bunga dengan niat mengajak balikan. Ikhlaskan Jare belajar mengikhlaskan adalah dua kata yang berbeda, Lis. Namun saat itu Kalis mendapat telepon dari Rahayu yang mengabarkan jika Nurkolis menghilang dari pesantren. Nurkolis. Mas, tolong terke mas. Aku mau ketemu Nurkolis. Ternyata Pak Kiai belum lama ini telah meninggal, sehingga Nurkolis tak ada yang menjaga. Dan kini dia dibawa
oleh si Akmal, yaitu bapaknya. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai, ya Allah. Duh, kenapa Pak? Pak Kiai sudah meninggal. Kalis dan Agung akhirnya datang ke rumah Akmal. Di sana mereka melihat Nurkholis sangat senang main bola bersama bapaknya. Nang, ayo nang, balik ning pesantren, ayo. Mbak arep aku njaluk izin. Kau dua otak yo mikir mal. Awalnya Kalis memaksa agar Kholis pulang karena Rahayu menyuruhnya agar Nurkholis tidak dekat dengan bapaknya. Aku pengen karo bapak. Konco-koncoku pensasi diparani bapak ibu Aku ra ono sing marani. Namun ternyata selama ini Nurkholis kesepian di pesantren. Dia melihat teman-temannya sering dijenguk oleh orang tuanya, sementara dia hanya bisa melihat. Dari situ Kalis sadar jika dia tak bisa memaksa anak itu. Dia pun minta maaf kepada Rahayu, tak bisa memisahkan Nurkholis dari bapaknya. Takutnya anak itu akan kabur dan pasti akan lebih susah lagi. Tangan anakmu kuwi kesepian yuk. Butuh waktu kono ngumpone uripe beda karo kanca-kancane. Anakmu nemoni bapake. Nek dene nesu kelangan rasa percaya, terus minggat saka pesantren piye yuk? Ya wes. Aku percaya karo kowe. Akmal juga sekarang sudah berubah, tidak temperamen lagi. Dia berjanji Nurkholis akan tetap belajar di pondok pesantren. Namun ketika libur, harus pulang ke rumahnya Akmal. Malam harinya, Akmal antar Nurkholis ke pondok pesantren lagi. Sekalian antar mereka berdua pulang. Kebetulan saat itu, motor Agus juga sedang mogok. Dari kejadian tadi, Agus melihat sisi lain dari Kalis. Dia awalnya sempat berpikir, Kalis itu perempuan yang banyak nuntut dan selalu ingin dipahami. Tapi ternyata Kalis bukan orang seperti itu. Dia hanya ingin kejelasan tentang hubungan mereka dan ingin bangun rumah tangga yang harmonis. Malam itu Agus akan pulang lagi ke Jogja. Kalis bertanya, jadi kapan Agus akan melamarnya? Agus pun minta waktu selama 7 hari. Parang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku nggak lagi melawan perasaanku. Dan aku nggak lagi dia juga menggunakan akal dan perasaan yang sama. Singkat cerita, seminggu berlalu, tapi Agus tak datang lagi ke rumah. Wis pas seminggu. Bapak mengatakan, mungkin Agus bukan jodoh yang terbaik, dan sekarang Kalis bisa fokus untuk orang lain yang benar-benar mencintainya. Rumah minggu rak wis ikhlas to, Nduk. Muga-muga diparingi lancar sak kabeh ya. Bapak tak golek silir-silir nang ngarepan ya. Saat pagi harinya, secara mengejutkan Agus datang, bahkan bersama keluarga besarnya. Waalaikumsalam. Pengen nangis toh mesti. Dia berniat ingin melamar Kalis. Kalis sangat senang sekali dan tentu dia menerimanya. Agus ngelamar nak Kalis. Bocah nampi. Tombora no. Kula minangka tiang sepuhipun Kalis nampi lamaranipun Nak Agus. Sebenarnya Kalis hanya ingin mengadakan pernikahan sederhana karena modal mereka menikah tidak terlalu banyak. Tapi ternyata secara diam-diam setelah perjanjian membuat toko buku saat itu, Agus mulai menabung dan kini jumlahnya lumayan. Namun dia minta izin kepada Kalis supaya cita-cita mereka berdua untuk buka toko buku itu diundur dulu. Karena dia ingin menciptakan sebuah pesta pernikahan yang cukup meriah. Hal itu untuk membahagiakan Kalis, karena ini adalah momen sekali seumur hidup. Selain itu, Agus juga ingin belikan tiket pesawat pulang untuk Rahayu, supaya dia bisa datang ke pernikahan mereka. Dia ingin menunjukkan jika tidak semua laki-laki itu sama. Tentu Kalis sangat senang sekali. Di hari pernikahan, akhirnya Kalis bertemu lagi dengan para sahabatnya, yaitu Fatimah, Wanti, dan juga Rahayu.
Bahkan Yana juga datang. Mereka semua turut berbahagia untuk pernikahan Kalis. Di momen itu juga, Rahayu melihat Akmal sudah berubah, tidak temperamen seperti dulu lagi. Aku nyun ngapura yo. Nyun ngapura banget iki lagi saka kumpul saiki duite. Dan bahkan kini dia tanggung jawab memberi uang akikah yang dulu tak pernah diberikan. Ibu nangis mergo seneng. Ibu ranyongko bapakmu gelem nyuwun ngapura. Jadi kalau bapakmu yo nang, kowe wong lanang sejati. Nek salah aku udah ngakoni. Sepertinya mereka akan rujuk demi Nurkholis. Seperti kata Bapak, jodoh itu ikhtiar dari dua hamba Allah menjaga akad. Film diakhiri dengan sahnya pernikahan mereka berdua. Pestanya sederhana, namun cukup meriah. Atau bagai drama. Bahkan ada penyanyi Fiersa Besari sebagai bintang tamunya. Pujangga hingga rambutmu memutih warna tua. Dan semua orang pun berbahagia. Jangan bersedih. Ternyata ini merupakan kisah nyata dari Agus dan juga Kalis. Di akhir film kita bisa melihat sosok asli mereka. Wah, luar biasa ya. Semoga Mas Agus dan Mbak Kalis langgeng selalu.